Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang memahami kematian dan membantu seseorang jelang ajal. Seseorang hendaknya seringkali bahkan sering melakukan perenungan tentang kematian. Ada yang merasa tabu bicara soal mati. Pada mati itu adalah satu kenyataan hidup yang pasti terjadi. Sehingga seseorang lebih baik tidak takut tetapi memahami kematian sehingga bisa menghadapi kematian itu dengan bijaksana. Karena itu hendaknya merenungkan tentang kematian, bahwa seseorang yang terlahir, bahkan hewan, bahkan makhluk halus pun yang berada di alam-alam kehidupan pasti akan mengalami kematian. Renungan ini sangat bermanfaat dan menimbulkan kebijaksanaan, sehingga pada saat menghadapi kematian dari seseorang, bahkan hewan kesayangannya yang dicintai, tidak akan kaget dan takut karena sudah tahu bahwa biarpun dia berpangkat tinggi, punya kekuasaan hebat, punya kekayaan luar biasa, punya kepandaian yang hebat, tetap mereka akan mati. Sehingga pada saat mendengar, melihat, mengetahui seseorang yang disayang atau dicinta itu mati, dia bisa menerima peristiwa kematian itu dengan tenang, karena memang tahu begitulah sifat kehidupan, dan bisa tetap berpikir jernih, mengurus penyempurnaan jenazahnya dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Karena seseorang yang biasa menopang hidup kita telah mati, sehingga bisa menyesuaikan dengan perubahan mandiri. Kemudian ada hal kedua, bahwa kematian itu bisa datang setiap waktu, bisa datang mendadak tanpa sakit. Tiba-tiba di usia muda pun bisa datang. Bahkan bayi dalam kandungan pun bisa mengalami kematian. Nah, dua hal itulah yang perlu kita renungkan sering-sering, bahkan kalau mungkin setiap saat, dan terutama pada saat kita melayat dan mengantar jenazah dari rumah duka
ke pemakaman atau tempat kremasi. Nah, di tempat-tempat duka seperti itulah kesempatan untuk melakukan perenungan tentang kematian. Bahwa setiap yang lahir di dunia pasti akan mati. Dan kematian bisa datang setiap saat tanpa dapat dicegah. Nah, dengan sering merenungkan tentang kematian akan menimbulkan kebijaksanaan tentang kematian, sehingga kita siap pada saat kita sendiri akan mati jelang ajal. Demikian pula siap untuk menerima kematian dari siapapun, karena ada peristiwa tragis seorang cewek yang begitu sayang dengan kucingnya, bahkan tidur pun di tempat tidurnya. Suatu saat kucing itu mati. Si cewek ini seminggu, 2 minggu nangis setiap hari. Tidak bisa tidur, makan pun tidak suka. Nah, ini disebabkan karena tidak memahami tentang kematian. Dan pemahaman kematian ini tidak cukup hanya teori yang kita baca, yang kita dengar, hanya intelektual saja, tetapi harus masuk meresap di dalam hati melalui melakukan perenungan tentang kematian. Sehingga pada saat jelang kematian kita pun kita sudah siap. Kita mulai saat sekarang masih hidup terus-menerus berbuat baik. Usahakan setiap saat mempunyai kehendak-kehendak, niat-niat yang baik, mempunyai hati yang baik, pikiran yang baik, ucapan-ucapan yang baik, dan perbuatan-perbuatan yang baik. Ini sangat bermanfaat, menimbulkan ketenangan di dalam keseharian, dan menjelang ajal pun ketenangan ini gampang, mudah dikembangkan, sehingga jelang ajal seseorang bisa dalam kondisi tenang, damai, dan bahagia, mengingat perbuatan-perbuatan baiknya dan kebajikan-kebajikan yang dilakukan di dalam keseharian. Sebaliknya, tanpa memahami kematian, seseorang akan ketakutan jelang ajal. Ada yang ketakutan karena dosa-dosanya, sehingga takut, khawatir masuk neraka. Ada yang begitu serakah, melekat kepada semua miliknya, harta bendanya tidak rela ditinggal, keluarganya, terutama istrinya yang cantik dan anak-anaknya tidak rela, tidak ikhlas
meninggalkannya. Sehingga banyak kasus seseorang itu mengalami yang disebut sekarat. Artinya susah untuk mati. Seolah-olah napas atau jiwa, kesadaran yang mau lepas kembali lagi. Mau lepas kembali lagi. Inilah yang disebut sekarat bahasa Jawa. Nah, pemahaman kematian ini sekaligus kita bisa membantu orang lain saat jelang ajal. Kepada orang tua misalnya, ayah yang jelang ajal. Seorang istri yang bijaksana tidak menjerit-jerit, meratap-ratap, memohon-mohon supaya tidak mati suaminya. Karena kematian itu suatu hal yang pasti. Istri yang bijaksana justru berusaha membuat suaminya itu jelang ajal tenang, damai, dan bahagia. Dengan senyum ramah berkata, "Suamiku, saya sudah puas mendampingi sekian lama hidup bersamamu sebagai suami istri. Saya ikhlas kalau memang saatnya sudah tiba, berangkatlah dengan tenang, damai, dan bahagia. Tidak mengkhawatirkan istrimu ini." Demikian pula anak tertua bertekad di depan ayahnya yang jelang ajal. "Ayah, tenang, damai, dan bahagialah. Karena saya sebagai anak tertua bertekad untuk merawat, mendidik sifat dan karakter adik-adik, bahkan pendidikannya minimal S1. Dan saya akan berusaha membantunya mempunyai usaha atau bekerja di tempat yang baik, dan membantunya untuk mendapatkan pasangan hidup yang baik, dan untuk membina karakter dan wataknya dengan bimbingan dharma dan meditasi. Kemudian anak-anak berpelukan di dekat ayahnya, dan mereka juga berkata, "Ayah, tidak usah mengkhawatirkan kami. Kami sudah sepakat untuk hidup rukun, harmonis, saling membantu, saling menghargai, sehingga kami semua akan bisa hidup dengan baik. Karena itu, ayah, kami juga ikhlas kalau memang saatnya sudah tiba. Berangkatlah, ayah." Nah, dengan melakukan hal-hal seperti ini, kita sudah membantu ayah yang jelang ajal merasa tenang, damai,
tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan ditakutkan lagi, dan bahagia. Sehingga gelombang kebahagiaan ini yang akan mengantarkan pada saat ajal datang. Ini berarti kita bisa membantu orang lain. Untuk membantu orang lain dan juga membantu diri sendiri, jelang ajal itu kita mengingat kembali semua perbuatan-perbuatan baik dan kebajikan-kebajikan yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan ini. Sehingga pada saat jelang ajal itu kita pun dalam kondisi tenang, damai, dan bahagia. Kita pun bisa melakukan meditasi. Bisa dengan menyebut nama Buddha atau Bodhisattva yang kita yakini. Maka ada sebagian orang yang menyebut Amitabha, Amitabha, Amitabha di dalam hati jelang ajal. Sehingga pada saat itu menyatu dengan Buddha Amitabha, menyatu dengan cinta kasih Buddha Amitabha, dan sekaligus cinta kasih dalam diri kita ini akan tumbuh berkembang jelang ajal itu. Atau kita melakukan meditasi dengan diam, merelaksasikan tubuh, merelaksasikan mental, pikiran, dan emosi ditenangkan dengan tidak berpikir apa-apa yang biasanya adalah bentuk pikiran yang negatif seperti ketakutan, kekhawatiran, emosi gelisah, cemas, timbul keserakahan, tidak ikhlas meninggalkan semua yang diperjuangkan selama hidup ini. Nah, dengan kondisi seperti itulah diharapkan dan pasti seseorang akan tumbuh lahir kembali di alam bahagia sesuai dengan getaran hati dan pikiran cinta kasih yang menimbulkan gelombang cinta kasih, dan ini yang akan mendorong masuk ke alam kehidupan yang cinta kasih, tenang, damai, dan bahagia, yaitu di alam manusia yang kondisinya lebih baik dari sekarang, bahkan dapat terlahir kembali di alam dewa atau surga. Ini adalah satu upaya, dan inilah yang memang seharusnya kita lakukan. Damai di hati, damai di bumi. Sekian, terima kasih.